Teror pocong Sumi. Jadi ada sebuah kontrakan yang udah lama nggak dihuni dan warga di sana tuh menyebutnya Rumah Angker Sumi. Kontrakan ini tuh ada di Desa Jagalan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Siapa nih yang orang Jogja? Tahu nggak lu? Nah, kontrakan ini tuh udah tidak dihuni selama 14 tahun. Bayangin siapa aja tuh yang bersarang di rumah kosong itu. Nah, tapi sebelum sampai 14 tahun nggak dihuni ini, emang dari dulu warga sekitar sana tuh udah menyebutkan bahwa kontrakan ini tuh emang angker karena mereka tuh sering lihat ada penampakan pocong berkain kafan lusuh selepas jam 10 malam. Dan sosok pocong ini tuh diyakini adalah sosok pocong Sumi. Jadi dulu di tahun 1935 rumah ini tuh dihuni oleh pengusaha batik namanya Tukiman. Nah, dia ini punya istri namanya Sumini yang biasa dipanggil juga Sumi. Suatu hari si Tukiman ini harus pergi keluar kota untuk ngurusin bisnis batiknya. Sebenarnya si Tukiman ini ngerasa was-was ninggalin si Sumi ini di rumah. Tapi karena emang tugas, jadi harus tetap dilakuin lah. Kenapa kagak lu ajak aja si Sumi ya? Sekalian liburan. Nah, si Tukiman ini pergi nih, akhirnya keluar kota. Tapi sebelum pergi dia udah bilang ke si Sumi untuk jangan bukain pintu kalau ada yang gedor malam-malam. Udah tuh akhirnya si Tukiman pergi keluar kota untuk ngurusin bisnis batiknya. Tapi naasnya ternyata rumahnya si Tukiman ini udah menjadi inceran lama sama perampok. Pas banget pas si Tukiman pergi keluar kota, datanglah 3 perampok ke rumahnya si Tukiman. Digedor-gedor pintu rumahnya Sumi. Awalnya si Sumi ini nginget kata suaminya dia nggak bakal bukain, tapi si perampok ini berakting seolah-olah menjadi pembawa berita kalau si Tukiman ini kecelakaan katanya. Mendengar itu Sumi kan panik kan, langsung dibukain ternyata perampok. Udah masuklah nih perampok, diambil seluruh barang seisi rumah. Nah, biar si Sumi ini nggak teriak, Sumi akhirnya sama si perampok-perampok itu. Nah, dari kejadian inilah akhirnya muncullah katanya arwahnya si Sumi ini gentayangan menjadi pocong Sumi. Setelah kejadian itu rumah ini tuh sempat kosong beberapa tahun sampai akhirnya ada yang menempati, tapi selalu aja tiap kali yang nempatin rumah itu gak pernah bertahan lama. Karena katanya mereka semua ini mengalami teror yang mencekam di sana. Salah satu contohnya ialah Ratih. Jadi Ratih ini merupakan salah satu pekerja di rumah itu yang akhirnya memilih untuk mengundurkan diri karena dia sering diteror. Katanya setiap malam nih Ratih kalau lagi nonton TV, dia tuh langsung nyium bau-bau melati, dan setelah itu disusul dengan kemunculan pocong Sumi. Pokoknya bener-bener diteror sampai pemilik